Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaini Dahlan. Di sini saya dari Ekonomi Syariah kelas E, mata kuliah dari analisis fikih dan keuangan yang diampu oleh Bapak Fakih Ali Syarati. Di sini saya akan menjelaskan hasil makalah dari kami, yaitu materinya yaitu hukum gharar, analisis hukum gharar. Kebetulan di sini saya kebagian materi hukum gharar dalam perspektif ekonomi dan keuangan. Di sini saya akan memulai dari perspektif ekonomi. Transaksi di sini pada umumnya itu pasti mengandung risiko untung dan rugi. Jadi hal wajar ketika seseorang di sini melakukan transaksi, melakukan perdagangan itu berharap akan mendapatkan keuntungan. Gitu. Jadi tidak semua itu dalam bertransaksi atau berdagang itu mendapatkan keuntungan. Seperti apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di sini, ia berpendapat bahwa motivasi seseorang di sini dalam berdagang atau bertransaksi di sini yaitu mendapat keuntungan, yaitu keuntungan dunia dan keuntungan akhirat. Gitu. Jadi gharar di sini dan perlu diketahui kembali bahwa gharar di sini adalah satu hal yang tidak pasti, satu hal yang atau bisa dikatakan dengan hayalan atau penipuan. Seperti itu. Islam di sini tidak melarang satu akad itu berkaitan dengan atau berikatan dengan uh, berkaitan dengan satu risiko atau ketidakpastian, akan tetapi Islam di sini melarang apabila seseorang itu bertransaksi atau berdagang dengan berupaya menguntungkan pihak sendiri dengan mengorbankan pihak yang lain, seperti itu. Jadi gharar di sini bisa dikatakan sebagai suatu hayalan atau penipuan, tetapi juga berarti risiko, gitu. Dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu, spekulasi atau risiko, gitu. Secara ekonomi ini tentunya gharar di sini akan merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain, seperti itu. Itu gharar. Gharar di sini yaitu dilarang karena gharar di sini bertujuan agar tidak ada pihak-pihak yang bertransaksi dalam ekonomi yang dirugikan karena tidak mendapatkan haknya, dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan di antara bertransaksi. Gitu. Bisnis yang sifatnya gharar tersebut merupakan jual beli yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dipercaya, dalam keadaan bahaya atau tidak diketahui harganya. Jadi gharar dalam bisnis di sini yaitu dalam ekonomi di sini yaitu satu hal yang tidak jelas, satu hal yang juga tidak pasti. Kalau dibarangkan yaitu barang itu tidak jelas datangnya dari mana, seperti itu. Jadi Islam itu melarang ketika membeli barang itu barangnya itu kurang jelas, seperti itu. Selanjutnya gharar di sini merupakan situasi di mana terjadi uncertain information karena adanya ketidakpastian kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam gharar ini kedua belah pihak itu sama-sama tidak memiliki suatu kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan atau barang itu. Jadi barang itu tidak jelas datangnya dari mana, seperti yang saya katakan tadi, itu. Selanjutnya dalam transaksi keuangan, di sini dalam transaksi keuangan bisa dikatakan dengan resiko spekulasi sebagai satu tindakan yang syaratnya yang syarat dengan resiko. Dalam transaksi keuangan, spekulasi dapat dipahami dari beberapa kasus berikut. Misalnya, si Bulan membeli saham PT Astra senilai Rp 100 juta pada 1 April. Dari pembelian saham ini ia harus membayarnya pada
4 April, jadi terjadi 2 hari jaraknya seperti itu. Kalau hanya melihat sampai di transaksi demikian, maka secara fikih memang tidak ada persoalan, tidak ada persoalan. Namun demikian akan menjadi lain ketika mencermati kasus. Misalnya, si bulan di sini membeli saham PT Astra 100 juta. Kemudian karena harga saham PT Astra di sini tersebut naik, maka si bulan menjualnya saham PT Astra senilai 120 juta dengan mendapatkan keuntungan sebesar 20 juta. Nah, di sini jelas bahwa si bulan di sini melakukan pembelian saham di sini, yaitu ketika saham itu turun, anjlok di bawah. Nah, dalam artian saham itu anjlok dan kemudian bulan di sini menjual barang tersebut, menjual saham tersebut ketika sudah naik situ. Jadi Wulan di sini mendapatkan keuntungan. Semisal Wulan di sini membeli saham ketika anjlok di sini seharga 100 juta. Nah, ketika naik si Wulan di sini menjual saham tersebut dengan harga yang lebih tinggi lagi. Semisal awalnya itu membeli 100 juta, si Wulan di sini menjual saham tersebut dengan harga 150 juta. Jadi keuntungan Wulan di sini yaitu 50 juta. Seperti itu. Itu transaksi keuangan. Mungkin cuman itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.